Jangan dibilang banyak, kecil ya. Keuntungan domba ini kecil lah kalau dibanding dengan peternakan lain. Tapi ini aman. Jadi ini aman. Karena apa? Saya dari Gumuk Mas Multifarm ya, gitu. Jadi peternakan domba dan sapi. Jadi kita sudah punya populasi domba yang di farm kita sendiri ada sekitar 1.600 ekor. Gerak kita itu fattening dan breeding. Jadi sekarang kita lebih ngarah ke breeding ya, karena bibit juga sudah mulai mahal. Nah, di samping kita punya farm sendiri, saya juga membina beberapa peternak gitu. Jadi ada sekitar 40 titik peternak kita yang tergabung di farm Gumuk Mas Multifarm. Ya, jadi ada tersebar di Jember dan Lumajang. Di Jember dan Lumajang. Nah, itu satu kelompok itu ada 10 orang, masing-masing orang itu sekitar 30 ekor, 25 ekor, ada yang sampai 100 ekor gitu ya. Itu yang pelihara di sini. Kemudian kita pakai pakan juga sudah menggunakan pakan kering yang kita formulasikan sendiri. Oh, jadi ini enggak ngarit ya? Jadi enggak ngarit, tanpa ngarit. Nah, ini bahan-bahannya juga kita ambilkan dari bahan sekitar. Jadi ada katul, kemudian ada apa? Slamper giling gitu ya. Slamper giling, slamper ya. Jungle, jagung gitu. Kita tambahin juga yang dari sumber proteinnya ada bungkil kedelai. Kemudian ada DDGS, itu impor. Kalau DDGS-nya, bungkil kedelai juga impor. Tapi 80% itu kita pakai bahan baku lokal. Jadi ada kangkung kering juga, kemudian ada rendeng kedelai. Itu yang kita. Alhamdulillah pertumbuhannya juga cukup lumayan bagus ya. Jadi 1 bulan itu kalau jantan ya dengan berat 20 kilo masuk awal atau 18 kilo masuk awal itu bisa naik sampai 4 kilo. Kemudian efisiensi pakan bisa sampai 9 ya. Jadi 9 kilo pakan bisa jadi 1 kilo penambahan berat badan itu. Nah, sistem yang kita terapkan kalau di kemitraan itu dengan kontrak harga. Jadi kalau misalnya bibit petani dapat harga 65, nanti domba bisa kita panen 63 gitu. Jadi yang 2000 itu bisa untuk operasional kita itu. Dan Idul Adha kita selalu kontrak dengan beberapa lembaga zakat, dan alhamdulillah tahun ini sekitar 3.000 sampai 4.000 ekor yang sudah dibeli oleh lembaga zakat. Untuk domba ya? Untuk dombanya. Kalau yang hariannya kita masuk ke warung-warung sate. Jadi warung sate itu rutin, tiap minggu itu pasti ada yang datang, ada yang ngambil. Nah, untuk hariannya berapa per kiloan atau? Kiloan, kita jualnya kiloan. Jadi kalau betina ini harga betina yang sudah siap potong itu harga 54.000 per kilo. Kalau jantan 65.000 per kilo. Itu hidup ya? Ya, jantan hidup. Jadi kalau misalnya mau akikoh gitu ya bisa kita ambil di sini dengan harga 65.000 per kilo. Nah, untuk menunjang keberlangsungan dan harga bakalan murah, kita lakukan pembibitan juga, breeding. Jadi ada kelompok peternak itu yang membiakkan gitu. Jadi ada induk sama jantan yang kita gabung, kemudian akan dihasilkan anak-anaknya ini. Jadi kalau kita punya farm trial ya, farm trial itu sekitar 94 ekor. Jadi 4 ekor jantan, yang 90 ekor itu induk. Nah, setelah 6 bulan karena kemarin kita masuknya darah gitu ya. Kemudian 1 bulan kita pelihara, kemudian kita kawinkan setelah 1 bulan itu dengan jantan. Nah, 6 bulan berikutnya itu sudah mulai ada yang beranak. Sekarang itu tiap 2-3 hari sekali itu ada 1 induk yang beranak. Jadi sudah continue ini, sudah continue. Jadi udah gaji tetap gitu ya dari domba itu. Jadi 1 bulan itu ada 20 anak itu yang dilahirkan. Nah, sedangkan biaya pakan dengan 94 ekor itu tidak lebih dari
7 juta gitu ya. Jadi kalau 20 anak yang kita dapatkan, kita hasilkan dengan persentase jantan betina 50-50, separuh-separuh gitu, itu kan masih dapat uang sekitar 15 juta dalam waktu 3 bulan ketika itu sudah dijual lepas sapeh gitu ya. Berarti kan tiap bulan itu nanti ada keuntungan 5 juta. sekitar 5 juta sampai 7 juta dengan modal awal sekitar 150-an lah kalau jumlah itu ya. Itu tiap bulan sudah rutin. Itu bisa sampai 3 tahun 4 tahun Rutin ya. Dan tiap bulan bisa keluar ya. Tiap bulan bisa dombanya? keluar. Ya. Jadi Karena sudah langganannya banyak. ya, karena udah banyak masuk ke, bahkan kita masih kurang gitu ya kalau untuk bibit. Kita masih ngambil dari pasar. Di samping dari breeding kita sendiri, kita ngambil dari pasar. Masih kurang ya. Berarti Masih kurang. peminatnya luar biasa. Peminatnya luar biasa. Pasarnya Jadi kalau- masih banyak. Pasarnya masih banyak. Jadi kalau misalnya mau ke Jember ini termasuk pasar Jawa Barat sama Jawa Tengah gitu. Nah kemarin sempat dikuras habis-habisan tahun 2019-2020 awal itu kiriman ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Nah sekarang Jember kekurangan barang ini, kekurangan bibit. Jember kekurangan bibit. Jadi potensi yang sekarang yang bisa dikembangkan adalah breeding, pembibitan. 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 Lalu memilih pembibitan ini biasanya jenis apa nih Pak Agus? Iya. Saya pakai yang kalau di Jember itu kan terkenal dengan dormasan itu ya, dormas itu ya, yang keriting gitu ya. Ini ya, Dan dormas ya? Yang seperti ini kan dormas ini. Ini pertumbuhannya juga bagus. Dan alhamdulillah kalau yang jenis merino itu saya lihat anaknya kadang 1, kadang 2 gitu ya. Tapi yang jenis seperti ini lebih sering anaknya 2. Anaknya 2 sama 3. Jadi sebenarnya kalau masalah, karena domba ini kan prolific memang, basicnya itu ya, dasarnya itu. Kalau pakannya bagus ya bisa anak double gitu. Jadi semuanya tergantung di manajemen pakan juga. Di samping genetik. Itu. Ini yang sudah kita kerjakan. Ini Dan semuanya jenisnya dormas saja. ada yang lokal, jadi ada yang kita silang dengan domba Jawa Barat. Ya. Ada yang domba Garut. Nah? Ada, domba Garut sudah ada, tapi betinanya iya. Garut ada. Itu. Ini Jawa Barat, jadi memang kita silang-silang untuk mendapatkan breeding yang bagus. Mungkin iya. anaknya bisa 2 gitu kan, Iya. yang bisa anaknya 4 gitu ya. Karena yang Garut, jenis Garut itu anaknya dominan 2. Oh, kembar ya. Ya, rata-rata kembar kalau yang jenis Garut. Pertumbuhan daya tahannya juga relatif sama sama ya? Ya sama aja. Kalau domba lokal itu kan memang lebih adaptif terhadap lingkungan. Dan tahun 2018 kita kan pernah gebrakan dengan ekspor itu. Iya. 2018. Sampai sekarang pun permintaan dari luar negeri itu luar biasa besar gitu. Iya. Berarti potensinya sangat tinggi sebenarnya di domba. Masih Kalau bisa kita- melayani Mas. Dombanya yang tidak ada, permintaan ada, dombanya yang tidak ada. Permintaannya berarti masih Permintaannya tetap banyak, besar masih ya. Besar. Di Malaysia dalam itu- negeri saja sudah dalam tinggi negeri ya. sudah tinggi. Jadi Apalagi Malaysia juga demikian tinggi. Nah ini yang memang harus kita kembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Jadi kalau domba-domba yang dulu tidak begitu diperhatikan oleh kita bilang aja pemerintah tidak memperhatikan karena tidak ada pengaruhnya terhadap inflasi begitu ya. Iya. Tapi ini kalau untuk pemberdayaan masyarakat potensinya sangat bagus. Karena basic peternakan domba itu kan rumah tangga petani gitu, rumah tangga usaha yang mereka sudah terbiasa dengan di belakang rumahnya itu ada ternak dombanya. Gitu. Dan Gumuk Mas Farm ini juga melayani kemitraan ya. Melayani kemitraan. Minimal berapa yang dititipkan? Satu Titik. jadi kalau misalnya di satu daerah itu ada yang yang berminat ya paling tidak ada 100 ekor lah dari tempat itu dengan beberapa orang gitu ya. Itu baru kita bisa layani karena tidak itu area Jember. Kalau luar area Jember harus lebih dari 100. Karena nanti terkait dengan akomodasi, transportasi ya, pengiriman itu. Nah, domba ini untungnya jangan dibilang banyak, kecil ya. Keuntungan domba ini kecil lah kalau dibanding dengan peternakan lain, tapi ini aman. Jadi ini aman. Karena apa? Kalau diunggas itu ada batas waktu. Jadi kalau misalnya 36 hari panen ya harus dipanen. Tapi kalau domba tidak. Pada saat harga turun gitu ya. Kita masih bisa nahan untuk dapat harga yang bagus. Gitu. Tapi kalau yang ayam mau turun mau naik harga itu ya waktunya panen ya harus dipanen. Ini kemudian kompetisinya
di unggas lebih luar biasa, kemudian di domba kita tidak banyak yang memperhatikan ini. Padahal ini adalah peliharaannya para nabi gitu kan. Domba itu peliharaannya para nabi. Kemudian yang sempat disarankan Rasulullah pada sahabat yang dulu ketika dia salabah ya gitu. Salabah. Kemudian antara apa yang bisa dilakukan ketika dia tidak bangkrut gitu ya, miskin gitu. Apa yang disarankan adalah beternak domba. Nah, berarti kan di situ ada sesuatu yang hebat di domba itu. Kenapa tidak berdagang? Gitu. Kenapa domba yang disarankan? Dan kemudian ternyata betul-betul kaya dengan domba itu. Nah ini yang kemudian mendorong kita untuk terus berternak domba. Ya sedikit-sedikit, kalau banyak juga akan banyak juga gitu ya. Ya. Karena akumulasi dari yang dipelihara ya. Gitu. Lalu dampak pandemi ini ada enggak Mas Agus? Ya alhamdulillah tidak ya, karena enggak pengaruh ya? Enggak pengaruh. Jadi kalau penjualan sih normal gitu. Cuma awal dulu tahun 2020 awal pandemi itu bulan Maret sampai Mei itu tidak laku emang. Karena kan ada pembatasan untuk orang hajatan gitu misalnya, akikoan. Nah sekarang kan sudah ada model itu, akikoan dengan online gitu kan. Iya. Kemudian yang motong dari pihak jasa akiko, nanti tinggal dikirim gitu kan. Nah ini sudah ada solusi-solusi seperti itu yang jadi terobosan untuk penjualan domba gitu. Kemudian sate-sate itu kan sudah ada pelayanan online gitu. Itu yang tidak jadi masalah sebenarnya untuk dipenjualan. Nah yang kemarin kita takutkan itu Idul Adha tahun ini turun permintaan, ternyata naik. Jadi permintaan naik. Ketika saya tanya di beberapa Sohibul Kurban itu, wah kok ini nambah ya, yang dulu 1 jadi 2 gitu ya. Kemudian 2 jadi 5 gitu. Nambah. Jawabannya sederhana sebenarnya. Jadi ini ibadah. Ya, jadi pada saat kondisi sulit, berarti kan harus ada mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan cara apa? Dengan berkorban. Ini jawaban sederhana yang menusuk betul saya di sanubari saya gitu. Pada saat Idul Adha tahun ini. Jadi rata-rata naik. Contohnya aja yang kemarin di PJ Muhammadiyah Tanggul misalnya, dulu 9 ekor sapi, sekarang 15 ekor gitu ya. Itu sudah ada peningkatan. Kemudian ada peternak saya yang pelanggan saya yang di Semeru itu dulu 1 ekor domba, sekarang 4 ekor gitu. Dengan domba yang besar-besar gitu. Nah ini kan berarti ada hikmah di balik pandemi, kemudian ada kedekatan ada peningkatan spiritual gitu ya di masyarakat itu dengan situasi pandemi, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban gitu ya, seperti itu. Ya. Ini melayani eceran juga atau hanya nyetoki ke bursa juga, Pak? Enggak. Eceran. Jadi ke bursa langsung ada. Ke user. Saya di Jember itu ada 2 bursa. Di Bondowoso ada, di Lumajang ada. Tapi banyak yang datang sendiri ke sini. Gitu ya. Eceran ke sini enggak banyak. Per kilonya berapa? Per kilo saya jual hari ini. Kalau hari ini paling murah 73.000, kalau yang super 75.000 per kilo hidup. Jadi, ya. Per kilo hidup. Jadi semakin bagus, semakin besar itu kita hargai. Tergantung jenis dombanya juga. Kalau domba siap kurban untuk tahun ini paling kecil mungkin itu sampai berapa di sini yang ada di sini? Yang 22 kilo ya. Yang paling besar sampai 22 kilo itu paling kecil, itu domba lokal ya, karena sudah cukup umur. Kemudian yang paling besar itu sampai 75 kilo kemarin. 82 kilo yang paling 82 besar. Kilo ya. Paling besar. Yang paling banyak diminati itu kisaran 25 sampai 30 kilo. Ya. Seharga 2 juta. Sekitar 2 jutaan. 2 jutaan dia. 2 juta. Dan saat ini tetap ramai dan makin banyak ya yang berkurban. Ramai dan makin banyak. Bisa ini tiap hari yang berdatangan juga luar biasa ya. Pesan terakhir Pak Agus buat jadi bagi peternak yang ingin mengikuti peternak domba gitu ya,
Ini sebenarnya potensinya sangat bagus gitu. Kemudian yang paling penting bahwa domba ini adalah peliharanya para nabi gitu. Ternaknya para nabi gitu. Jadi tidak semua nabi itu pernah pelihara domba. Nah, ini berarti ada apa di situ? Di situ ada keberkahan. Gitu. Itu yang saya lihat di situ ada keberkahan. Kemudian pasar itu kan sudah disiapkan itu untuk domba, ya. Disiapkan yaitu dengan kurban dan akikoh. Ini berarti kan pasar kita tidak khawatir di posisi itu. Nah, akikoh itu kalau tidak domba kan tidak sah. Gitu. Mau diakikoi sapi yang harganya 100 juta pun juga tidak sah. Gitu. Yang sah itu apa? Domba. Berarti apa? Pasarnya domba sudah disiapkan. Kenapa kita sebagai muslim tidak mencontoh yang itu, bahwa domba ini punya potensi yang sangat bagus untuk ekonomi masyarakat, untuk dikembangkan. Itu mungkin dari saya. Yang penting jangan lupa berkorban. Oke, terima kasih Bang Yus.